إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, kita akan bahas insyaallah ta'ala salah seorang manusia mulia, dan kemuliaan beliau bukan atas pertimbangan akal para ulama. Beda dengan kemuliaan Imam Syafi'i, kemuliaan Imam Bukhari, kemuliaan Mujahid, Atha' bin Abi Rabah, para ulama itu yang mengatakan adalah para ulama. Dengan apa? Dengan kenyataan-kenyataan, dengan ilmu, dengan apa yang bisa dilihat. Adapun ini tidak langsung dari langit. Yang menyatakan bahwa beliau mulia adalah langsung dari langit lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang keluar dari lisan Nabi adalah dari langit, bukan dari pertimbangan beliau, pribadi beliau. Dan itu penegasan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa, keinginan pribadi, pendapat pribadi. In huwa illa wahyu yuha, semuanya wahyu. Apa yang keluar dari lisan Nabi dan tidak ditegur oleh Allah, maka itu kebenaran wahyu. Kalau salah pasti ditegur. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang tidak dibiarkan salah oleh Allah. Setiap kali salah ditegur, salah ditegur. Beda dengan yang lain. Nah, beliau yang selalu ditegur ketika salah, mengucapkan, mewahyukan sesuatu yang menjadi keutamaan sahabat yang satu ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang awal mula beliau masuk Islam disuruh memilih Islam apa? Siapa? Apa ibunya? Kalau sudah Islam dari kecil, harus sudah belasan puluhan tahun, mungkin tidak terlalu berat. Ini baru saja masuk Islam, mungkin beberapa hari, beberapa minggu, disuruh milih Islam apa ibunya. Engkau terus masuk Islam mengikuti Muhammad, atau ibu mati karena ibu enggak mau makan. Ya, ini mogok makan pertama dilakukan oleh seorang wanita untuk apa? Untuk menghalang-halangi anaknya masuk Islam. Berarti sunnah apa? Sunnah sayyi'ah, mogok makan. Dan ini bagian dari takalluf, membebani diri. Ya, sama dengan demo pertama dalam Islam. Antum tahu demo pertama dalam Islam? Kalau mogok makan pertama dalam Islam tadi, ya, mogok makannya seorang wanita dalam rangka menghalang-halangi anaknya masuk Islam. Kalau demo pertama dalam Islam, antum masih ingat? Demo pertama dalam Islam menghasilkan apa? Menghasilkan terbunuhnya manusia terbaik nomor 3 setelah Abu Bakar dan Umar. Siapa? Utsman. Antum tahu tentu, terbunuhnya Utsman menjelang maghrib atau pas maghrib diawali oleh apa? Demo. Demo yang digerakkan kaum muslimin, bukan Yahudi, Nasrani, bukan, kaum muslimin yang demo.
Siapa yang menggerakkan? Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam, lalu membuat kacau di dalam Islam, menciptakan agama baru di dalam Islam, Rafidah, Syiah Rafidah. Kembali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kita akan bahas adalah bukan alur cerita, karena kisah di dalam hadis, kisah di dalam Al-Quran itu tidak mengikuti alur cerita. Enggak kayak novel, cerpen, sinetron, apalagi ditonton, dibaca enak, ya, enak terbuai kita, mengandalkan alur cerita. Al-Quran tidak, hadis tidak. Antum melihat saja kisah Nabi Musa ada di mana? Ada di puluhan ayat, kan jadi bingung, ya, tentang tokatnya Nabi Musa di ayat ini, nanti diteruskan lagi di ayat yang lain, di Al-Baqarah ada, di Al-Furqan ada, di Al-Qasas ada, jadi bingung, bukan alur cerita, ya, karena Al-Quran tidak ingin menyenangkan pembaca dengan alur cerita. Tapi apa? Tapi apa? Kisah-kisah itu dimaksud oleh Allah dan Rasulnya apa? Fawaid. Fawaidnya apa? Kesimpulan hukum dari kisah ini apa? Oleh karena itu kisah-kisah dalam Al-Quran sedikit. Antum tahu 7 orang pemuda yang melarikan diri, membawa akidahnya, menyelamatkan akidahnya dari tekanan para penguasa, ayah-ayah mereka. Kemudian lari, kemudian istirahat di sebuah goa, kemudian tertidur selama 300 tahun, kemudian bangun lagi, kemudian dilihat oleh orang-orang di zaman itu, kemudian mati lagi. Berapa ayat Allah butuh? Cuman 3 ayat. Cuman 3 ayat. Tentu tidak bisa kita nikmati secara alur cerita. Tapi apa? Fawaid. Ya. Nah, beda dengan kisah-kisah yang ada. Novel, cerpen, ya. Cuman si fulan ketemu fulana, habis itu janjian mau nikah, ya. 100 halaman. Cuman begitu doang, 100 halaman. Kan mubadzir, ya, yang nggak perlu disebut situ, dinikmati, buang-buang waktu. Ya. Fawaidnya apa? Nggak ada, udah begitu bohong kan? Cerpen, novel, bohong apa tidak? Bohong, ngarang cerita apa nggak bohong? Ya, cuman itulah gaya Yahudi, ya, bohong nggak dibilang bohong, apa? Fiktif, cerita fiktif. Udah lu bohong, mestinya terus terang biar orang awam nggak tertipu. Cerita bohong, kan enak tuh dengernya. Daripada fiktif, ngapain? Ya, zina, kan enak udah, jelas. Ngapain diganti yang selingkuh, yang ini, yang itu. Riba, kan enak itu. Biar kaum muslimin lah diganti bunga. Bunga kan bagus sekali, iya kan? Nah ini gaya-gaya Yahudi, yusammunaha bighairi ismiha, memberikan nama-nama maksiat itu dengan yang bukan namanya. Homer dibilang obat, korupsi dibilang salah prosedur, yang kredit macet, ya, bahasa-bahasa yang halus. Allah dan Rasulnya nggak suka bahasa-bahasa yang halus, yang menipu dalam maksiat. Zina bilang zina, khamar bilang khamar, judi bilang judi. Ya. Nah, insya Allah fawaid yang akan kita bahas dari kisah beliau. Seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan sasaran panah Sa'ad dan kabulkan doanya. Maka dari doa Nabi ini para sahabat menyaksikan
kami belum pernah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas memanah dan tidak mengenai sasaran. Belum pernah. Berkat doa Nabi SAW. Setiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan anak panahnya, selalu mengenai musuh. Berkat doa Nabi SAW. Sebagaimana Khalid, setelah Khalid dinyatakan oleh Nabi sebagai saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah, maka para sahabat mengatakan, kami belum pernah melihat Khalid bin Walid mengayunkan pedangnya dan tidak mengenai sasaran. Inilah para sahabat. Kehebatan mereka, kemuliaan mereka, kedahsyatan mereka diawali oleh ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dari kecil. Ya, dari sini insya Allah kita berharap. Kita tidak putus asa. Kita yang apa istilahnya bodoh, bebel, ya, tidak bisa bisnis, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Abu Hurairah bisa apa coba? Setiap kali dengar hadis Nabi, lupa. Setiap kali dengar hadis Nabi, lupa. Setiap kali dengar hadis Nabi, lupa. Abu Hurairah. Lalu beliau mengadu kepada Nabi, ya Rasul, aku sering lupa sabda-sabdamu. Kata Nabi, coba kalau aku berkata, kalau engkau sedang menghafal hadisku dari mulutku, kainmu engkau hamparkan, surbanmu, kan orang Arab pakaiannya besar-besar gitu ya. Nanti setelah selesai aku bicara, tarik, seolah sedang dimasukkan ke dadanya, tarik ke dadamu. Dan betul, Abu Hurairah lakukan ini. Setiap kali Nabi bersabda, dihamparkan pakaiannya, surbannya. Selesai Nabi bicara, tarik. Abu Hurairah mengatakan, sejak saat itu aku belum pernah lupa terhadap sabda Nabi. Inilah para sahabat. Dan ini mukjizat dari doa Nabi. Ya, maka antum nggak usah ikut-ikutan ya. Asal dengerin ceramah begini, tarik-tarik. Enggak, itu khusus Abu Hurairah. Itu khusus Abu Hurairah. Berkat mukjizat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ajib da'watahu, dan kabulkan doanya ya Allah, kabulkan doa Sa'ad. Hampir tidak ada doa Sa'ad yang tidak dikabulkan oleh Allah setelah doa Nabi. Oleh karena itu ketika menjelang peperangan, Umar melihat Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, mengangkat kedua tangannya. Apa kata Umar? Wallahi, demi Allah, tangannya Sa'ad yang berdoa lebih aku sukai, lebih aku andalkan, lebih aku banggakan daripada 100 pasukan muslim yang berkuda. 100 pasukan berkuda luar biasa ukuran hari itu. Tapi dengan doa Sa'ad, aku lebih memilih doanya Sa'ad. Tentu ketika mau berangkat perang, Sa'ad akan berdoa untuk kemenangan kaum muslimin, untuk kekalahan orang-orang kafir. Itu lebih aku banggakan, lebih aku andalkan, kata Umar. Inilah orang-orang saleh, lebih mengandalkan kekuatan Allah, pertolongan Allah daripada tipu daya kita, usaha kita, persenjataan, teknologi, uang, dan seterusnya dan seterusnya. Bandingkan dengan kita. Ya. Ketika ada dua, ini Allah meridhoi, ini dari Allah, ya insya Allah lah dari Allah, ya biasa aja. Tapi begitu ada siapa di belakang kita, ada jenderal, tenang dia. Ada Pak Menteri, tenang dia. Tapi kalau ada Allah, ya deh ada Allah, bagus. Enggak ada rasa tenang menyambutnya, ya. Di belakang kita ada siapa? Ada menteri, ada jenderal, ada gubernur. Bangga sekali, tenang sekali. Lihat para sahabat, lihat Umar. Tangan Sa'ad yang dipakai untuk berdoa lebih aku andalkan daripada 100 pasukan berkuda kaum muslimin. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ada satu doa buruk. Ini termasuk fawaid, bolehkah mendoakan buruk terhadap sesama muslim?
Ini ketika Sa'ad difitnah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah oleh seseorang ketika beliau menjadi gubernur. Dia dilaporkan kepada Umar begini. Ya. Oh, fitnah, tidak benar. Tidak pernah menjumpai rakyatnya, tidak pernah begini, tidak begini. Lalu dihadapkan, ya, dihadapkan antara Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas dan orang yang memfitnah ini. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas memberi waktu kepada orang ini. Untuk apa? Untuk mencabut fitnahnya itu. Diberi waktu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Enggak mau mencabut itu. Ya tentu enggak ada saksi, enggak ada bukti ya. Sa'ad mengatakan, kalau begitu aku doakan engkau semoga panjang umurmu, panjang kemiskinanmu, dan panjang fitnahmu. Puluhan tahun setelah itu, apa yang diucapkan oleh Sa'ad betul-betul terjadi. Orang ini umurnya panjang sekali sampai bongkok dan miskin sekali, dan fitnahnya sampai kelopak matanya itu jatuh. Para periwayat mengatakan di situ seolah biji matanya tertutup oleh kelopak matanya saking tuanya, dan miskin sekali, mengharap pemberian orang hanya untuk sekedar makan. Dan dia kesana kemari di pinggir jalan dimainin anak-anak, ini kan fitnah. Dan kesana kemari dia bilang apa? Aku seperti ini karena terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini fawaid bahwa mendoakan buruk boleh, walaupun sama muslim. Ini muslim. Ketika seseorang dizalimi, difitnah, dizalimi kan? Maka sabda Nabi, ittaqu da'watal madzlum. Takuti oleh kalian doanya orang-orang yang engkau zalimi. Kira-kira doa baik apa doa buruk? Tentu doa buruk. Orang Nabi bilang takuti. Takutlah. Kalau doa baik masuk takut. Ya, dari sini boleh mendoakan buruk terhadap sesama muslim yang menzalimi kita, atau menolak kebenaran, boleh. Ini dilakukan oleh Nabi. Tidak zalim terhadap kita, tapi zalim terhadap Allah, menolak kebenaran. Ada seorang sahabat makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kata Nabi, kul biyamin, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Itu caranya setan kalau pakai tangan kiri. Kata orang ini, saya nggak bisa ya Rasul. Maksud nggak bisa itu sudah biasa, mungkin kidal. Nggak enak kalau pakai tangan kanan. Apa kata Nabi? Sombong. Yang menyebabkan engkau tidak mau makan minum dengan tangan kanan itu sombong. Ya. Dari sini kita tahu bahwa menolak sabda Nabi, menolak ayat, sombong. Ya. Sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini sesombong-sombong orang. Ya. Maka ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah, dikatakan sombong, minal mutakabbirin. Ya. Lalu Nabi berdoa, semoga engkau tidak bisa mengangkat tanganmu. Betul. Detik itu langsung dia tidak bisa mengangkat tangannya. Berkat doa Nabi. Doa baik apa doa buruk? Tentu doa buruk. Ya. Dari sini boleh kita mendoakan buruk saudara-saudara kita yang menolak kebenaran, yang melecehkan sunnah, yang menghina syariat Islam, yang menghina Allah dan Rasulnya. Boleh. Ya. Bolehkah kita doakan baik? Boleh juga. Boleh pilih. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Berikanlah hidayah kepada dia ya Allah yang telah melecehkan sunnah. Bolehkah? Boleh. Ada pilihan. Ya. Kalau tidak melecehkan sunnah,
kita doakan buruk, tentu tidak boleh. Ya, dia tidak zalim kepada kita, kok kita doakan buruk, tentu tidak boleh. Ya. Nah, akan saya bacakan kisah beliau saat beliau mengira bahwa beliau akan meninggal di Haji Wada. Ini banyak fawaidnya. Kita harus tertarik dengan kisah-kisah yang mengandung fawaid. Ya. Syekh masyhur Hasan Salman, murid besar dari Syekh Albani, itu mengeluarkan lebih dari 1000 fawaid dari kisah Nabi Yusuf. Kan kisah terpanjang dalam Al-Quran Nabi Yusuf, terkumpul dalam surat Yusuf itu. Beda dengan kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, loncat-loncat. Ya. Nah, itulah yang paling penting, fawaidnya, bukan alur ceritanya, untuk kita nikmati. Karena orang dengar cerita itu kan enak, lezat. Ya. Maka ibu-ibu kan betah banget tuh ya, nongkrongin apa itu, sinetron, karena cerita itu bikin penasaran. Habis ini apa, habis ini apa. Bukan itu yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi fawaidnya, isinya apa, kandungan hukumnya apa. Nah, saya bacakan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit saat Haji Wada. Antum tahu Haji Wada? Wada artinya terakhir perpisahan. Maka ketika kita akan berpisah meninggalkan Makkah, pulang ke tanah air, kita disuruh tawaf wada dalam haji ya. Dalam haji, tawaf wada, tawaf perpisahan terakhir. Haji wada, haji terakhir perpisahan. Haji yang terakhir kali dilakukan oleh Nabi dan sekaligus yang pertama. Jadi haji wada itu, haji terakhir itu yang dilakukan tahun 10 Hijrah, 3 atau 4 bulan setelah itu Nabi wafat, itu haji yang pertama Nabi. Kan beliau cuma sekali. Ya, ada juga sebelum itu kan terhalang oleh Abu Sufyan. Ya kan? Menjadi umratul qadha itu kan. Nah, di kisah Haji Wada ini ada riwayat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit, dan langsung Sa'ad mengkisahkan ini. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku ketika aku sakit pada peristiwa Haji Wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan manusia yang hanya bisa bicara teori. Beliau banyak bicara tentang menjenguk orang sakit. Ya kan? Seolah dia sedang berjalan di tengah-tengah taman surga. Bahkan nanti ada riwayat bahwa Allah akan bertanya kepada seseorang, dulu aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk aku? Dulu aku lapar, kenapa engkau tidak beri aku makan? Orang ini kaget. Engkau Allah Rabbul Alamin, mana mungkin engkau sakit, mana mungkin engkau lapar? Allah mengatakan, dulu engkau tahu saudaramu sakit, engkau tidak jenguk, engkau tidak tengokin. Itu seolah engkau tidak mau menjenguk aku yang sedang sakit. Dulu engkau tahu ada saudaramu si fulan kelaparan, engkau tidak kasih makan, seolah engkau tidak mau memberi makan kepada aku yang sedang kelaparan. Kayak apa nyesalnya orang ini. Ya, maka sebelum hari itu terjadi, jenguklah orang sakit. Berikan makan kepada saudara-saudara kita yang kelaparan. Nah, di sini Nabi mengamalkan sabda beliau sendiri. Ya, hak sesama muslim, salamnya dijawab. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Kalau mati disolati, kalau minta nasihat dinasihati, kalau sakit dijenguk.
Fakultu ya Rasulullah, aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sebagaimana engkau lihat, aku sedang sakit keras. Dan sekali lagi, saat menyangka bahwa dari sakit itu dia akan meninggal. Makanya Sa'ad bilang apa? Wa ana dzu malin. Aku termasuk orang yang berharta. Walaupun tidak sekaya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang kaya raya. Dan kekayaan para sahabat betul-betul kekayaan nyata, real. Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku. Berarti ngomong-ngomong sudah nyebut-nyebut waris, berarti sudah siap mau mati. Karena apa? Karena tidak mungkin ada pembagian waris, tidak mungkin ada warisan kalau tidak ada kematian. Ini kaidah besar, fawaid besar. Tidak ada harta waris, tidak boleh ada pembagian waris kalau tidak ada kematian. Karena harta waris adalah harta yang ditinggal mati oleh yang punya. Kalau yang punya masih hidup, bukan waris namanya. Kan kita sering dengar, Pak, sebulan nggak kelihatan ke masjid kemana? Oh, pulang kampung, ada acara Pak. Apa Pak? Oh, bagi-bagi waris. Siapa yang meninggal Pak? Nggak ada. Aneh ya? Sering kita dengar begitu. Ya, jadi mereka beranggapan boleh pembagian waris walaupun nggak ada kematian. Jadi yang bagi waris siapa? Calon mayat. Dibagi-bagi. Karena dia kaya raya, anak tertua dapat kebun sebelah sini, anak kedua dapat sawah sebelah sini, anak ketiga dapat pabrik sebelah sini, anak keempat dapat uang sekian ratus juta misalnya. Sebulan kemudian anak kedua mati. Nah, bisa nggak? Mungkin nggak? Ya mungkin, kematian kan urusan Allah. Tidak harus yang lebih tua mati duluan. Malah anak yang kedua mati duluan. Bapaknya, ibunya masih segar bugar. Akhirnya apa? Ayah ibunya mewarisi anaknya. Ayah ibunya kan mewarisi anaknya. Gitu. Karena ahli waris itu 5 ini pasti dapat waris, nggak mungkin tidak. Siapa? Ayah, ibu, anak, istri, atau suami kalau mayatnya perempuan. Ayah maksudnya ayahnya mayat, ibunya mayat, anaknya mayat, istrinya mayat, suaminya mayat kalau mayatnya perempuan. Ini pasti dapat. Adapun kakek, nenek, cucu bisa dapat, bisa tidak, tergantung kasus. Gitu. Orang tua sudah nggak ada, tapi kakek ada, bisa. Anak semua sudah mati semua, cucu ada, bisa dapat. Atau saudara bisa dapat kalau si mayat tidak punya anak laki-laki. Jangan bilang anak laki-laki. Anak saya perempuan semua, nggak ada laki-laki. Saya meninggal, maka saudara-saudara saya, adik kakak saya dapat harta dari warisan saya. Kata siapa? Kata Allah Rabbul Alamin. Lihat di surat An-Nisa ayat 11-12. Dan ini rinci. Ya, bersyukur kita, bangga kita, bahagia kita punya Al-Qur'an, hadis menjelaskan itu. Coba orang-orang Kristen, ya, adakah aturan seperti itu? Enggak ada. Mereka tanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, ayah saya meninggalkan istri dan anak-anak 5, 4 perempuan, 1 laki-laki, hartanya 100 juta. Kira-kira ibu kami dapat berapa? Kami anak-anak dapat berapa ya? Insya Allah pendeta nggak bisa jawab. Ya, dan nggak ada di kitab Injilnya, nggak ada. Ya, tanyakan kepada 10 pendeta, insya Allah jawabannya 10 macam.
Ya, karena ijtihad masing-masing, ngarang masing-masing. Sekarang tanyakan kepada 100 ustadz, kalau perlu 1000 ustadz, kisah yang sederhana tadi, kasus yang sederhana tadi, ada orang mati meninggalkan 1 istri, 5 anak, 4 perempuan, 1 laki-laki, hartanya 100 juta, 1000 ustadz 1 jawaban. Nggak usah ustadz, antum tinggal baca surat An-Nisa, ya. Istri dapat berapa kalau ada anak? Jangan-jangan antum juga nggak tahu nih. Hah? Iya, 1/8, ya kan? Ambil 1/8 dari 100 juta, mudah sekali pakai kalkulator. Sisanya buat anak, di mana yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan, mudah sekali. 4, 5, 6, jadi dibagi 6. Ya, masing-masing 1/6, 1/6, 1/6, yang laki-laki 2/6. Mudah sekali. Itu 1000 ustadz, 5000 ustadz, jawabannya 1. Karena memang ada aturannya. Coba Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, nggak bisa jawab, nggak ada. Kalau toh ada, itu bukan dari Allah Rabbul Alamin, atas tulisan mereka, maka beda-beda. Ya, sayang 1000 sayang nggak dipakai oleh kaum muslimin, nggak percaya diri dengan Al-Qur'annya, dengan hadisnya, malah cari-cari aturan lain, yang adat lah, yang inilah, yang itulah, yang hukum positif. Gitu. Ya Rasul, aku punya banyak harta, tapi yang mewarisi hartaku cuma 1 anak perempuan. Wala yarithuni illa ibnatun li. Tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali 1 anak perempuan. Berarti hari itu saat sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya istri. Ahli warisnya cuman seorang anak, itu pun perempuan. Sebab kalau masih punya ayah, punya ibu, punya istri, tentu termasuk ahli waris. Kan saat tahu tentang hukum waris. Tidak ada yang mewarisi hartaku ya Rasul kecuali seorang anak perempuan. Lalu saat mengatakan, afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku bersedekah 2/3 hartaku? Agak aneh ini, sedekah pakai nanya. Bolehkah aku bersedekah? Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku bersedekah 2/3 hartaku? Dan anehnya Nabi menjawab, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Aneh kan? Sedekah enggak boleh. Nabi mengatakan lah, tidak boleh. Tidak boleh. Ada apa ini? Sedekah kok enggak boleh? Dari sini kita tahu bahwa jangan berkutat di lafaz kalau sudah ada pengertian syar'i. Sa'ad bin Abi Waqqas merasa mau mati. Kalau aku mati ya Rasul, 2/3 hartaku untuk kaum muslimin, bukan untuk anakku. Bilangnya sedekah, yang dimaksud apa? Apa ya kira-kira? Ya Rasul, kalau betul nanti aku meninggal, 2/3 hartaku untuk kaum muslimin. Apa namanya? Wasiat. Wasiat. Tapi ini di sini Sa'ad bin Abi Waqqas nggak bilang wasiat. Fa inni usi, enggak. Aku berwasiat ya Rasul, enggak. Tapi sedekah. Yang dimaksud wasiat. Kenapa? Karena pengertian itu harus kita pegangi, bukan lafaz. Hari ini bahaya. Orang berpegang di lafaz. Antum masih ingat tokoh liberal ketika mereka mengatakan semua agama sama, semua agama benar, yang bisa masuk Islam bukan hanya bisa masuk surga bukan hanya orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani juga bisa. Ketika disodorkan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang akan diterima oleh Allah hanya Islam, orang liberal bilang apa? Apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal dengan innad dina indallahil Islam, agama yang akan diterima oleh Allah hanya Islam?
orang liberal, apa yang dilakukan oleh orang liberal terhadap ayat ini? Apa? Kemarin. Ya berkutat di bahasa. Mereka bilang Islam dari apa? Aslama yuslimu, Islaman. Islam artinya menyerahkan diri. Jadi mau Buddha, Hindu, Konghucu, kalau dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dia Islam, bisa diterima, bisa masuk surga. Lihat, berkutat di bahasa. Padahal Nabi sudah menerangkan al-Islam huwa antasada illa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tis zakah. Islam adalah engkau bersyahadat, mendirikan sholat, puasa dan seterusnya. Nabi sudah memberikan takrif, pengertian, definisi. Ini berkutat di bahasa, ini bahaya. Ya, maka ketika sudah ketemu pengertiannya secara syar'i, tinggalkan bahasa. Ya, kecuali belum ada pengertian secara syar'i, seperti pakai menutup aurat. Menutup aurat tidak disebut secara syar'i, maka bebas kita menutup aurat, mau pakai kemeja, mau pakai sarung, mau pakai jubah, mau bebas. Yang penting menutup aurat. Beda kalau Allah dan Rasulnya menentukan, tutuplah aurat dengan cara begini, wajib kita taati. Ya. Nah, maksud saat itu adalah, ya Rasul, aku banyak harta, ahli warisku cuma seorang anak perempuan, bolehkah aku berwasiat 2/3 harta? Artinya untuk anakku biar 1/3 saja, 2/3 untuk kaum muslimin. Silahkan engkau berikan ke siapa? Apa jawab Nabi? Nggak boleh. Nggak bolehnya kebanyakan apa kedikitan? Kebanyakan. Dan saat faham itu, maka ketika Nabi mengatakan la, tidak boleh, saat mengatakan fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu separuh saja, kan diturunin dari 2/3 diturunin. Kalau begitu separuh saja ya Nabi, separuh dari hartaku untuk kaum muslimin. Kata Nabi, tidak boleh, masih tidak boleh. Maka diturunkan lagi oleh saat fathuluthu ya Rasulullah, bagaimana 1/3? Nabi jawab, boleh. Fathuluthu katsir au kabir. Ini boleh, dan 1/3 itu banyak. 1/3 itu banyak. Ini dipakai oleh para ulama faidah umum, bahwa ketika kita dapat 1/3 itu sudah banyak. Seandainya kita tidak wajib melakukan semuanya. Al-Quran berapa juz? 30. Antum hafal 1/3, 10 juz. Banyak apa sedikit? Banyak. Ya, si fulan hafal berapa? 10 juz. Banyak. Jangan bilang sedikit. Ya. Jadi ketika kita tidak wajib, kan nggak wajib kita hafal 30 juz. Kita cuma hafal 10 juz, itu banyak. Ya. Sahih Bukhari berapa jilid? 4 jilid. Antum hafal 1 jilid lebih dikit, 1/3. Banyak. Karena tidak wajib kan hafal Sahih Bukhari. Ya. Nabi qiyamul lail 11 rakaat, kita dapat 1/3-nya. Sudah cukup, boleh. Kan nggak wajib 11 rakaat. Kurang dari situ, bahkan Muawiyah pernah 1 rakaat, yaitu witirnya saja. Ketika orang-orang mencaci maki Muawiyah, dibela oleh Ibnu Abbas. Itu bukti bahwa Muawiyah faqih, ahli fikih. Jadi qiyamul lail minimal adalah 1 rakaat, yaitu witir. Karena qiyamul lail ada 2, tahajud dan witir. Ada sedikit perbedaan. Ya. Puasa Ramadan berapa hari? 29 atau 30 hari, ya. Antum dapat 10 hari. Ya, banyak apa sedikit? Lumayan. Enggak boleh, enggak sah, karena wajib. Ya, puasa Ramadan 30 hari kan wajib. Dapat 1/3 enggak boleh. Yang boleh, yang bagus, yang banyak, itu yang tidak wajib. Ya, Nabi mengatakan ats-tsulutsu katsir au kabir. Ya, ini sedikit tentang wasiat yang ada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas.
Boleh nggak orang berwasiat begini? Saya berwasiat misalnya, kalau saya meninggal, tolong motor saya ini untuk anak saya yang paling kecil. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. La wasiyata liwarithin, kata Nabi. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ahli waris kan sudah dapat waris. Bolehkah dapat wasiat lagi? Tidak boleh. Yang boleh dapat wasiat siapa? Tetangga, teman, atau mungkin saudara jauh, keponakan, sepupu, masjid, pesantren, pokoknya yang bukan ahli waris. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, memberikan wasiat kepada ahli waris. Enggak boleh. Ya. Apa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, wasiat kepada karib, kerabat, ayah, ibu, ayat ini sudah mansuh. Kan antum tahu kaidah nasikh mansuh. Ada beberapa ayat yang mansuh. Hanya 3 firqah yang menolak mansuh, ya. Mu'tazilah, Khawarij, dan Rafidah tadi. 3 firqah ini menolak nasikh mansuh. Dan mereka akan bingung baca beberapa ayat kalau mereka mengatakan bahwa tidak ada ayat yang mansuh. Ya. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat, ayat-ayat mansuh itu ada. Di antaranya yang ada di surat Al-Baqarah itu, tentang anjuran memberikan wasiat kepada ayah, ibu, anak. Dimansuh oleh An-Nisa ayat 11-12 tadi. Ya, yang mengatakan bahwa ibu dapat sekian, ayah dapat sekian, istri dapat sekian, anak dapat sekian. Innaka antadhara warasataka agniya, kata Nabi, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, kaya, itu khairun, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan anak-anakmu, ahli warismu. Berarti ini secara umum, bukan hanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kita semua. Karena kaidahnya ketika Nabi berbicara kepada satu orang, menyuruh atau melarang satu orang, berarti itu suruhan dan larangan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, ketika Nabi memerintahkan atau menyuruh kepada seorang laki-laki, otomatis kepada perempuan juga. Ini kaidah hukum asal. Kecuali apabila ada kekhususan yang disabdakan oleh Nabi. Apa misalnya? Abu Burdah. Ada kekhususan Abu Burdah. Jadi waktu itu Abu Burdah menyembelih hewan kambing musinnah, sudah cukup 2 tahun, sebelum salat Id, sebelum salat Idul Adha. Nabi tahu, Nabi bilang enggak sah, enggak sah. Ini dia, antum perhatikan, ya, betapa ibadah itu harus mencontoh Nabi. Kalau tidak, apa bedanya sih sebelum sholat dengan setelah sholat? Kan sama-sama kambing, sama-sama daging. Tapi beliau mengatakan enggak sah sebelum sholat Id, enggak sah menyembelih kurban. Ulang lagi, ulang betul-betul enggak sah, enggak dapat apa-apa. Sekedar sodakoh daging, tentu jauh sekali sodakoh daging dengan kurban, mengalirkan darah kambing, sapi atas nama taat kepada Allah, jauh sekali perbedaannya, keutamaannya. Lalu Abu Burdah ini nyari-nyari kambing yang musinnah, yang sudah mencapai 2 tahun. Enggak ada, adanya jada'ah. Jada'ah itu kurang dari 2 tahun. Ya. Kata Abu Burdah, ya Rasul, aku enggak punya yang musinnah, yang di atas 2 tahun, aku hanya punya yang di bawah 2 tahun. Gimana? Kata Nabi, khusus engkau boleh. Engkau adalah umatku terakhir yang boleh berkurban dengan jada'ah di bawah 2 tahun. Selain engkau enggak boleh. Berarti ini kekhususan.
Maka hanya Abu Burdah manusia terakhir yang boleh berkurban dengan kambing di bawah 2 tahun. Adapun kita semua harus di atas 2 tahun. Nah, kecuali domba, dakni, boleh kurang dari 2 tahun. Nah, maka pengkhususan harus langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada pengkhususan, maka umum, termasuk apa yang terjadi pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasul, apakah aku akan meninggal di sini?" Nah, karena ketakutan Sa'ad bin Abi Waqqas bukan takut mati, bukan. Takut mati di mana? Takut mati di Mekah. Ini luar biasa para sahabat. Ya. Sebab kalau mati di Mekah berarti dikubur di Mekah. Para sahabat sudah tahu bahwa kota Nabi adalah Madinah, bukan Mekah lagi. Para sahabat ingin bersama Nabi ketika hidup dan ketika mati, satu kota di Madinah. Ya, salah satu yang tidak disukai oleh para sahabat adalah meninggal di Mekah. Kota yang sudah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan haram tercela, bukan. Hanya nggak suka aja. Nggak suka saja. Ya. Lalu Nabi mengatakan tidak. Tidak. Ini salah satu berita gaib yang Allah berikan kepada Nabi. Tidak. Tidak. Ya. Engkau akan berumur panjang, akan berjihad, memberikan manfaat kepada orang lain dan memberikan mudarat. Nah, darimu banyak orang mengambil manfaat dan darimu banyak orang yang mengambil mudarat. Betul sabda Nabi ini. Siapa yang dapat manfaat? Kaum muslimin, orang-orang taat. Siapa yang mendapat mudarat? Tadi, kisah tadi, orang tua tadi. Dan umumnya kaum kafir. Berapa banyak orang kafir yang mati di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa banyak orang kafir yang akhirnya mati masuk neraka tentunya gara-gara tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Memudaratkan kan? Memudaratkan siapa? Orang-orang kafir dan gak masalah. Memang orang kafir harus mendapatkan mudarat dari kaum muslimin. Adapun sesama muslim jangan sampai mendapatkan mudarat dari kita. Ya, jihad kan memudaratkan orang-orang kufar. Ya. Lalu Nabi menyebut-nyebut Sa'ad bin Haulah. Sa'ad bin Haulah ini yang mati di Mekah. Ya, dan banyak para sahabat yang menyayangkan, ya kasihan aja ya, sedih. Kenapa Sa'ad bin Haulah meninggal di Mekah? Sebab kalau meninggal di Mekah, dikuburnya di mana? Ya di Mekah. Di Mekah, nggak boleh di Madinah. Dari sini dikeluarkan fawaid bahwa muni'a naqlul mayyit min baladin ila baladin. Tidak boleh memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain. Mati di Mekah, ya di Mekah itu dikubur. Mati di Madinah, ya di Madinah itu dikubur. Ya, kenapa mesti dipindah? Karena kan sunnah mengubur mayat itu di mana? Di kuburan terdekat. Sunnah mengubur mayat itu di kuburan terdekat. Mana kuburan terdekat dari sini? Oh, sebelah situ, jarak 200 meter. Di situ. Kan bisa digotong. Salah satu sunnah dalam penguburan mayat itu digotong. Dan mayatnya terlihat terbujur kain kafannya itu. Itu yang terjadi di zaman Nabi. Karena melihat mayat langsung dengan mendengar khabar si fulan mati, dengan melihat langsung beda. Laisal khabaru kal muayyanah. Khabar itu beda dengan melihat langsung. Barangkali ada di antara antum yang besok mau menerima uang suap misalnya. Ada di antara antum yang mau selingkuh misalnya. Ada di antara antum yang mau berbuat maksiat besok atau nanti malam. Begitu melihat mayat terbujur, apalagi mayat saudara kita, teman dekat kita, insya Allah akan kita batalkan niat itu. Beda, nah seorang muslim, bukan orang kafir. Allah memberikan hati kepada kaum muslimin, beda dengan hatinya orang-orang kafir. Orang kafir cuek saja melihat itu, kaum muslimin tidak. Begitu melihat mayat, ada nasihat yang tidak bersuara. Nasihat itu ada dua, yang bersuara dan yang tidak bersuara. Ini nasihat yang tidak bersuara, mayat itu. Maka mestinya mayat itu jangan ditutup.
Biarkan terbujur, kelihatan mayatnya itu, kain kafannya itu. Kalau ditutup sudah beda lagi. Pakai kain hijau, udah begitu dipayungin. Ya, ini siapa yang menyuruh? Takut kepanasan. Ini pakai akal semua. Pakai dalil. Pakai dalil. Lihat orang kafir. Orang kafir sangat benci dengan kematian, takut sekali dengan kematian. Karena surga mereka ya di dunia ini. Mati selesai. Beda dengan kaum muslimin. Kematian itu awal sebuah kenikmatan. Itu seorang muslim. Ridha Allah, pahala, rahmat Allah mulai terlihat ketika kita mati. Masih hidup nggak kelihatan. Antum yang rajin sholat dengan yang jarang sholat duduk bareng, beda nggak? Nggak ada bedanya. Antum yang rajin ibadah dengan ahli maksiat ngobrol bareng di restoran, nggak ada bedanya. Perasaan hidupnya nggak ada bedanya. Mulai kelihatan beda kapan? Ketika nyawa kita lepas dari jasad kita, mulai kelihatan pahala, rahmat Allah, ridho Allah mulai terlihat oleh si mayat itu. Ya, itulah seorang muslim. Kafir tidak, awal bencana kematian itu. Ya, maka mereka ketakutan luar biasa. Tidak mau melihat mayat, mayat dimasukkan ke peti. Peti masukkan ke ambulan. Udah jalan dibikin berisik, ngeo. Ini sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin sunnahnya, lihat Nabi gotong. Maka cari kuburan terdekat. Gitu. Kalau jauh-jauh nggak bisa digotong. Ya. Ini sedikit tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya kira masih banyak tentang beliau yang belum kita bahas, karena memang kita hanya membahas fawaid. Ya, hukum-hukum kesimpulan dari kisah beliau.